Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, diperkenalkan saya Resti Rahayu, guru Bahasa Jawa di SMAN Negeri 1 Suko, Mojokerto. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan asesmen nasional yang marak diperbincangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah sebuah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar pada literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Yang pertama, asesmen nasional diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar dan mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Yang kedua, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau 1. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya, antara kelompok sosial ekonomi, antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Dan yang ketiga, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Selanjutnya, berkaitan dengan komponen asesmen nasional. AKM nasional meliputi literasi dan numerasi berkaitan dengan siswa, sedangkan survei karakter meliputi aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Selanjutnya adalah kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas yang tentunya berkaitan dengan siswa. Selanjutnya adalah survei lingkungan belajar. Aspek terpilih dari model 3 sekolah efektif, meliputi siswa, guru, dan kepala sekolah. Asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM. Kata minimum mengacu pada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan numerasi. Kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimum berbentuk survei dengan sampel atau sampling siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun melaporkan agregat yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan semata komparasi antar kelompok. Berikut ini bisa kita lihat asesmen kompetensi minimum yang berkaitan dengan ujian nasional. Situasi saat ini menggambarkan materi ujian nasional terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Ujian nasional pun dijadi beban oleh siswa, guru, dan orang tua, karena indikator keberhasilan siswa sebagai individu dipertaruhkan untuk seharusnya berfungsi untuk memetakan mutu pendidikan nasional, bukan hanya pada penilaian siswa. Ujian nasional hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyeluruh ataupun menyentuh karakter siswa secara umum. Arahan kebijakan baru tahun 2020, ujian nasional dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021
ujian nasional akan menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, meliputi literasi, numerasi, dan karakter. Dilakukan oleh pada siswa kelas jenjang tengah, misalnya kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, mengacu pada praktik baik level internasional seperti PISA dan TIMSS. Di sini bisa kita lihat bersama-sama perbedaan antara UN dan UKM, Ujian Nasional dan Asesmen Kompetensi Minimum. Jenjang penilaian, ujian nasional meliputi SMP, SMA, SMK, sedangkan AKM dimulai dari SD. Level siswa berada pada tingkat akhir untuk UN, berada pada jenjang tengah untuk AKM. Subjek siswa, seluruh siswa, sedangkan AKM dilakukan dengan sampel. Jenis tes bisa kita lihat di sini, ujian nasional adalah high stake, sedangkan AKM adalah low stake. Model soal AKM bisa lebih bervariasi daripada ujian nasional. Periode tes, ujian nasional dilaksanakan selama 4 hari, sedangkan AKM selama 2 hari. Moda pelaksanaan, semi online untuk ujian nasional dan full online, semi online, dan offline untuk AKM. Metode penilaian, ujian nasional menerapkan CBT atau Computer Based Test, sedangkan AKM menggunakan atau menerapkan Computerized Adaptive Testing dengan Multi-Stage Adaptive Testing. Yang terakhir adalah spesifikasi minimal infra sekolah. Ujian nasional bergantung pada server sekolah, komputer klien, dan BW. Sedangkan AKM, server sekolah tidak perlu, komputer klien dengan kapasitas ataupun dengan spesifikasi tersebut. Selanjutnya adalah asesmen kompetensi minimum, meliputi literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca, hal-hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan bagian numerasi meliputi kemampuan berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Selanjutnya adalah tentang bentuk soal AKM. Bisa dilihat bahwa soal AKM sendiri lebih bervariasi daripada ujian nasional. Terdapat soal objektif, pilihan ganda, hanya terdapat atau hanya bisa memilih satu saja jawaban benar. Selanjutnya adalah pilihan ganda kompleks, jawaban benar bisa melebihi 1 poin. Selanjutnya adalah soal menjodohkan, isian singkat, dan soal IC atau non-objektif. Survei karakter yang dimaksud adalah mengacu kepada sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir adalah survei lingkungan. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek, input, dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan survei lingkungan belajar adalah menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah sesungguhnya, sehingga tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan mampu memberikan cerminan yang lebih baik. Demikian pemaparan berkaitan dengan asesmen nasional yang dapat saya sampaikan. Berikut ini dapat kita lihat bagaimana cara untuk mengikuti diklat asesmen kompetensi minimum. Pertama, mari kita buka Google Chrome ataupun internet yang Anda gunakan, lalu masuk kepada kemdikbud.co.id. Untuk bisa mengikuti kegiatan program belajar dan guru berbagi, silahkan masukkan
nomor UKG ataupun akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian. Seperti ini. Karena saya sudah pernah login, jadi di sini sudah ada pilihannya. Kalau belum bisa dimasukkan sendiri. Baik, mari kita tunggu dulu sebentar login untuk masuk ke dalam portal program Guru Belajar. Kalau masih belum bisa kita ulangi sekali lagi. Ini passwordnya. Kita masukkan sekali lagi. Nah, ini kita bisa masuk kepada akun SIM Guru Belajar SIM PKB. Di sini ada banyak sekali pilihan yang bisa Bapak Ibu ikuti. Karena ini berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum, bisa diklik bagian ini. Di sini menunjukkan proses yang bisa Bapak Ibu laksanakan. Saya sudah masuk akun saya, bisa langsung membuka asesmen kompetensi minimum dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatannya. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan diklat asesmen kompetensi minimum. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.